Tata tertib temu ilmiah tahun 2023. 1. Seluruh pengurus UKM KSPE dan Lentera periode 2023 diwajibkan mengikuti kegiatan temu ilmiah tahun 2023. 2. Kegiatan temu ilmiah dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 dimulai pukul 8.30 hingga selesai secara daring. Peserta dihimbau menyiapkan perangkat yang dapat mengakses Zoom. 4. Seluruh peserta dihimbau untuk mengubah username dengan format UKM underscore nama lengkap. 5. Peserta dilarang untuk menyebarkan link Zoom kegiatan temu ilmiah agar kegiatan dapat berjalan dengan kondusif. 6. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera on cam dan dihimbau untuk menonaktifkan audio mute pada saat acara berlangsung. 7. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 8. Saat acara berlangsung, peserta diharuskan memakai PDH dari masing-masing UKM dan Pokja. KSPE diharuskan memakai pakaian berwarna hitam. 9. Pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama lengkap underscore UKM underscore pertanyaan atau dapat berlangsung menggunakan mikrofon untuk diarahkan oleh pemateri yang bersangkutan. 10. Peserta diharapkan mampu mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. 11. Peserta diharapkan tidak keluar dari room Zoom sebelum acara selesai. 12. Seluruh peserta wajib meng-capture atau melakukan screenshot saat acara berlangsung untuk keperluan presensi. 13. Link presensi akan dibagikan saat acara melalui fitur chat Zoom. Demikian tata tertib acara pada hari ini yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengambil sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk melakukan share screen.
Langkah seirama ke depan menuju masa depan yang menjadi garda terdepan pendidikan, mengubah cara memimpin bangsa. Kami para sivitas akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom terlatih terbimbing di bawah cinta. Universitas Jember siap tunaikan dharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jaya selamanya. Sivitas akademika kan mengabdi untuk bangsa, bernegara di depan mataku kan jadi tanggung jawabku. Di kampus ini ku ditempa agar ku terus berkarya, bertunjuk Tuhan. Kami akan terus tingkatkan kualitas FKM UNES. Kami akan terus untuk bersemangat tingkatkan profesional FKM UNES. Kami sivitas akademika, generasi penerus bangsa. Masalah kesehatan di depanku kan jadi tanggung jawabku. Letih dan lelahku terasa, tidak surut semangatku. Seluruh jiwa akan ku curahkan, alma mater selalu di hati. Kami akan terus untuk bersemangat tingkatkan kualitas. Kami akan terus untuk bersemangat tingkatkan profesional FKM UNES. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Johnny Malik ya. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah? Ampun, ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini terjalin silaturahim antara KSPE dan Lentera. Yang keduanya sama-sama bergerak di bidang penelitian dan penalaran. Sama, kebetulan singkatannya Lentera itu Lingkar Penelitian dan Penalaran Mahasiswa. Yeah. Ibu sangat bersyukur KSPE berinisiatif untuk mengundang Lentera, ya, KSPE dengan ketua umumnya Mbak Novi dan Lentera dengan ketua umumnya Mbak Olvana pada periode 2023 ini berkenan ya menerima undangan dari KSPE yang tujuannya adalah untuk pertama ngangsu kawruh. Kenapa ngangsu kawruh? Itu bahasa Jawa ya. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, kenapa ngangsu kawruh? Ibu paham bahwa di FKM itu kegiatan ini sangat menonjol, khususnya Ibu sangat mengenal baik dan berteman baik dengan Ibu Wadek 3 kalian, Ibu Dewi Rohmah
ya, yang sudah membawa nama Universitas Jember di kancah nasional, ya. Jadi layak memang KSPE untuk belajar lebih lanjut melalui nanti FGD ya, FGD antar bidang, ya. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan diperoleh oleh KSPE, saya berharap ya untuk Lentera ini mau ya berbagi, memberikan pengalamannya untuk kebaikan bersama. Yang tadi harapannya dari Mbak Novi dan Mbak Hulfana bahwa mungkin ke depannya nanti kita bisa berkolaborasi, ya, join kegiatan dan lain sebagainya. Insya Allah, selama ada itikat baik, ya, harapan itu insya Allah akan tercapai, ya. Yang kesemuanya tujuannya tidak hanya untuk kalian pribadi, tetapi juga untuk nama institusi dan mendukung IKU, ya, indikator kinerja utama, khususnya yang ada keterlibatan dari mahasiswa. Mudah-mudahan ini kan kalau sudah ikut kegiatan-kegiatan UKM yang berbasis penalaran dan penelitian, ini anak pinter-pinter semua ya. Anak pinter-pinter itu nanti pada saat FGD yang yang diperbincangkan itu sesuatu yang bermanfaat, insya Allah menambah pengetahuan, menambah wawasan yang insya Allah menjadi vitamin kehidupan kalian ke depannya. Ya, mohon maaf Ibu tidak bisa mendampingi, ya, mendampingi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan acara kalian itu berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sebastiana atas sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Devi Arina Kusumawardani, Eskep MK selaku Pembina Lingkar Penelitian dan Penalaran Mahasiswa. Kepada Ibu Devi, dipersilahkan. Mohon maaf MC dan Ibu Sebastiana, ini ternyata dari pembina kami ada berhalangan hadir dan baru saja konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Memasuki sesi pertama, yaitu pemaparan materi dari UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi kepada Ketua Umum UKM KSPE dan panitia yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya MC. Saya langsung mulai aja ya. Mungkin di sini saya langsung memaparkan tentang Ibu KSPE di FIB dan bagaimana kegiatan yang dilaksanakan di KSPE. Jadi untuk tahun ini KSPE itu mengusung jargon KSPE Transformation for Better Era tahun 2023. Seperti namanya, Transformation for Better Era, berarti kami ingin membawa KSPE ini ke era yang lebih baik daripada era-era sebelumnya. So, next. Oke. Ini foto dari kepengurusan KSPE tahun ini. Jadi yang di sebelah kanan itu pengurus inti yang berjumlah 17 orang, kemudian yang di sebelah kiri itu ada staf Pokja yang berjumlah 15 orang, dan yang paling atas sendiri adalah keseluruhan dari kepengurusan KSPE. Nah, untuk staf Pokja sendiri itu staf Pokja atau kelompok kerja tugasnya adalah membantu pengurusan inti dalam menjalankan program kerja dalam satu kepengurusan. Nah, sebenarnya apa sih UKM KSPE sendiri? UKM KSPE atau UKM KSPE KIR PBUNET adalah unit kegiatan mahasiswa kelompok studi penelitian ekonomi KIR atau Community Education of Economic Research yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
SPIP sendiri telah menyusun program kerja yang terbungkus dalam pilot program, yakni untuk tahun ini KSPI Transformation for the Change Era tahun 2023, seperti yang saya jelaskan maknanya di awal tadi. Menuju kelompok studi pemulihan ekonomi sebagai wadah edukasi prestasi yang unggul dan bersinergi dalam menciptakan inovasi dan karya melalui penulisan. Nah, untuk program kerjanya itu terdiri dari pelatihan, penguatan, pengembangan, dan unggulan. Untuk program kerja yang berbasis pelatihan sendiri menekankan terhadap peningkatan dan pengembangan skill dari para anggota muda saat mengurus khususnya dalam bidang kepenulisan serta penelitian yang mulia. Next. Untuk visi dari KSPI sendiri adalah akselerasi UKM KSPI sebagai laboratorium investasi pada bidang studi penelitian guna terbinanya SDM yang unggul, inovatif, adaptif, dan partisipatif dengan berasaskan kekeluargaan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari KSPI sendiri bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah membangun iklim yang harmonis antar anggota dan pengurus sesuai kultural dan struktural. Nah, eh, tujuan dari KSPI yang pertama dalam mewujudkan visinya adalah membangun keharmonisan antar pengurus dan anggota muda agar menciptakan lingkungan yang bersifat kekeluargaan seperti itu. Yang kedua, membina SDM KSPI sesuai basic need dan basic interest. Jadi anggota muda yang tergabung dalam KSPI itu memiliki basic needs dan basic interest yang sama, yakni ingin mengetahui di dalam tentang ilmu kepenulisan dan penalaran yang bersifat ilmiah. Jadi tujuan KSPI adalah membuat SDM KSPI tersebut eh, basic needs dan basic interest-nya terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan dan mengembangkan program-program kerja yang berorientasi ke prestasian. Jadi program kerja KSPI sebagian besar itu adalah program kerja turunan yang memang ditujukan untuk meningkatkan prestasi dari anggota KSPI sendiri. Yang keempat, mengembangkan langkah komunikasi dan kerjasama strategis dengan pihak eksternal. Salah satu contohnya ya kegiatan kita kali ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal di luar KMKSPI. Untuk tujuan utama dari KSP sendiri adalah untuk meningkatkan atmosfer sivitas akademik yang kondusif, ilmiah, kreatif, inovatif, dan konstruktif. Nah, sekarang kita masuk ke struktur pengurusan dari kelompok studi penelitian ekonomi, maksudnya di tahun 2023. Next lagi. Next lagi. Yang pertama ada ketua umum, yang mana ketua umumnya saya sendiri, nama Fuad, dan perlu diketahui bahwa di KSPE FEB UNED sendiri itu tidak ada wakil ketua umum seperti halnya di Lentera, jadi ada ketua umum saja. Kemudian ada divisi kesekretariatan yang mana ada sekretaris umum dan wakil sekretaris umum. Kemudian di sampingnya lagi ada kebendaharaan yang terdiri dari bendahara umum dan wakil bendahara umum. Kemudian masuk ke divisi penelitian yang mana di sini juga ada staf pokjanya. Jadi untuk divisi penelitian sendiri pengurus intinya ada berjumlah 4 orang dan untuk um, staf pokjanya berjumlah 5 orang. Untuk divisi pengembangan sama berjumlah 4 orang untuk pengurusan intinya dan untuk pokjanya berjumlah 5 orang. Untuk yang terakhir ada divisi humas dan divisi publikasi yang mana ini juga sama dari divisi-divisi sebelumnya. Untuk mengurus intinya itu ada
4 orang dan untuk status kerjanya ada 5 orang. Next. Masuk ke daftar prestasi dari kelompok studi pelatihan ekonomi tahun 2023. Sejauh ini ada beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh beberapa anggota muda dari KSPE, yang mana ada Duta Inteligensia BUMN, kemudian ada juara-juara 3 dari Company Analysis, kemudian juara 1 dari proposal bisnis Simadita, yang kemudian ada juara 3, juara Enveria Wiraraja satu. Next. Kemudian ada juara 2 dari lomba kreatif video, juara 1 lomba FI, juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat universitas, juara 2 lomba kreatif video. Kemudian yang terakhir ada bronze medal untuk kejuaraan essay competition. Ini beberapa dokumentasi kegiatan kelompok studi penelitian ekonomi dari awal kepengurusan hingga proses ini. Yang pertama ada Diklat Anggota Muda KSP tahun 2023, yang mana Diklat ini dilaksanakan pada akhir bulan Februari sebelum masuk perkuliahan di suatu desa. Kemudian ada peningkatan sumber daya manusia KSP 2023, yang mana ini merupakan program kerja dari Divisi Pengembangan. Peningkatan sumber daya manusia di sini adalah bentuknya pelatihan penulisan karya tulis ilmiah yang diikuti dengan penugasan dari karya tulis ilmiah sendiri dan diikuti oleh anggota muda KSP 2023. Kemudian ada yang namanya KSPE Berdiskusi tahun 2023, yang mana ini merupakan program kerja dari Divisi Humas dan Publikasi. Bentuk kerjanya adalah kelompok diskusi yang melakukan diskusi terhadap isu-isu ekonomi terbaru, yang kemudian nantinya akan dibuat poster seperti ini. Next. Kemudian yang terakhir ada program kerja kelas riset SP 2023, yang mana ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian. Bentuk program kerjanya adalah pelatihan dari PKM, yang mana nanti juga diakhiri dengan penugasan dari pembuatan proposal PKM. Next. Baik, itu dulu mungkin sekian dari saya. Untuk rankingnya masing-masing divisi akan dijelaskan oleh anggota pengurus saya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki sesi kedua, yaitu pemaparan materi dari UKM Lingkar Penelitian dan Penalaran Mahasiswa kepada Ketua Umum UKM Lentera dan panitia yang bertugas, dipersilahkan. Ya, terima kasih panitia. Sebelumnya, ini merupakan grand design dari kami, Kepengurusan Lentera 2023. Bisa di next. Nah, jadi kalau tadi dari UKM KSP juga sudah memaparkan visi dan misinya, mohon izin saya juga memaparkan visi misi yang kebetulan kemarin kita rencanakan ini disahkan sebagai visi misi organisasi pada musyawarah istimewa seperti itu. Jadi untuk terkait dengan visi misi ini adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami bergerak pada bidang kepenulisan ilmiah, di mana dalam mendukung tersebut ini ada 3 hal yang kita fokuskan, bahwa kami akan bergerak terkait dengan peningkatan dan pengembangan terkait dengan isu sekitar yang dituangkan dalam karya ilmiah, kemudian juga membentuk sebuah solidaritas dan juga hubungan di internal, dan yang terakhir adalah relasi dengan kepengurusan yang ada di luar. Dan next, selanjutnya mungkin dari KSPN nanti akan ada sesi pemaparan ini ya, program kerjanya di FGD ataupun masing-masing kepala divisinya gitu.
Tapi dari kesempatan kali ini kami akan memaparkannya di Grand Design kali ini, di mana nanti di FGD kita akan lebih fokus pada Q&A gitu. Dan mungkin untuk selanjutnya supaya saya nggak ngomong sendirian, di sini ada Wakil Ketua Umum saya. Halo Kak Stella, bisa on mic? Halo, halo. Apa suaranya udah bisa terdengar ya? Oke, sudah. Dan ini untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan ya oleh Kak Stella. Silakan Kak Stella. Halo, selamat pagi semua. Di sini aku Stella sebagai Wakil Ketua Umum dari UKM Lentera. Mohon izin mengambil alih ya. Di sini aku bakal jelasin mengenai apa aja sih divisi yang ada di UKM Lentera. Bisa next? Ya, yang pertama ada divisi 0 atau divisi BPH, di mana BPH sendiri di sini bekerja untuk memantau teman-teman, untuk menjadi pendamping teman-teman dan menjadi jembatan antara teman-teman yang ada di UKM Lentera dengan para dosen-dosen pembimbing untuk mengawasi jalannya kegiatan yang ada di UKM Lentera. Bisa di next? Di sini ketua umumnya ada Kolvana Bintan Maula Aditya Putri, saya selaku wakil ketua umum Stella Natali Damaris, ada sekretaris umumnya Zila Aprilia Pratiwi, wakil sekretarisnya ada Siti Kofifatur Rosida, bendahara umum ada Putri Mai Sinta Rizka, dan wakil bendahara umum ada Risnanda Putri Amelia. Bisa di next. Selanjutnya ada program kerja, di mana program kerja bendahara sendiri ada menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja organisasi atau RABIO. Yang kedua, mekanisme dan kebijakan pengelolaan keuangan organisasi. Yang ketiga, mengelola uang kas UKM Lentera FKM UNED. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan untuk setiap bulannya. Sedangkan program kerja yang dilaksanakan oleh sekretaris sendiri ada yang pertama menyusun TOR, kedua menyimpan database anggota, ketiga kolek prestasi, yang keempat buat suratan, yang kelima ada konsultor dari sekum ke sekretaris kegiatan, dan yang terakhir ada menyusun LPG akhir. Bisa di next. Selanjutnya ada divisi pertama yaitu divisi Litbang atau Lintas Penelitian dan Pengembangan. Bisa di next. Di Litbang sendiri anggotanya banyak karena di UKM Lentera itu masih ada nama-nama dari kepengurusan sebelumnya, nama-nama pengurus yang sudah yang menjadi ST atau pengawas di UKM Lentera. Litbang sendiri, kadiknya ada Bilkis Hadikotun yang nanti mungkin akan menjelaskan lebih banyak di breakout room, serta wakadiknya ada Vidya Cahya Firdausi. Bisa di next. Program kerja yang ada di Litbang sendiri cukup banyak, di mana ada PHI, P3M, Capchat, Timoti, dan PKM Center. Bisa di next. Sebelumnya mungkin di program kerja PHI sendiri merupakan kegiatan perlombaan dari berbagai bidang di tingkat nasional yang diselenggarakan sebagai bentuk kolaborasi semua UKM dan Ormawa FKM UNED, di mana Lentera sendiri bergerak dalam kepenulisan ilmiah yaitu esai. Jadi PHI ini dikelola oleh BEM FKM UNED untuk merangkul semua UKM yang ada di FKM UNED itu bisa menyumbangkan lomba-lomba dari masing-masing UKM. Dan dari UKM Lentera sendiri kita punya perlombaan esai, penulisan ilmiah yang diadakan secara nasional. PHI juga merupakan pembaruan dari program kerja Lentera sebelumnya yang biasa disebutnya kita Public Health Competition yang dulunya itu diselenggarakan setiap tahun sebagai event besar yang ada di Lentera. Bisa di next. Selanjutnya ada program kerja P3M, di mana P3M ini merupakan pos pelatihan dan penulisan mahasiswa. Kegiatan ini tuh merupakan pembinaan untuk Pena Muda, di mana setelah kita menerima anggota baru, akan diadakan kegiatan P3M ini.
sebagai sarana memahami semua basic terkait karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada Timoti. Timoti merupakan tips motivasi dan triks, di mana ini merupakan kegiatan rutin dari divisi Litbang untuk mereview materi dan divisi Infokom untuk menyebarkannya melalui media sosial Lentera sebagai tambahan wawasan yang bisa digunakan sebagai pedoman di P3M. Jadi nanti di Timoti ini isinya itu review singkat mengenai materi yang sudah dibahas di P3M supaya teman-teman ini nggak lupa, dan di Timoti ini bisa diakses bukan hanya oleh anggota dari UKM Lentera saja untuk menambah basic pengetahuan terkait karya tulis ilmiah. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada program kerja capture atau camping literatur. Kegiatan yang mendukung dari output P3M itu sebagai bagian konten poster ilmiah dan kegiatan pelatihan desain untuk bagian di desain poster. Serta capture ini digunakan untuk sarana menambah pengalaman menganalisis situasi di lapangan. Jadi di capture ini kita bakal punya kegiatan turun lapang untuk menganalisis situasi yang ada dan menjadikan analisis situasi itu menjadi konten. Bisa desain poster. Tahun lalu kita juga diajak untuk menyusun karya tulis ilmiah dari situasi yang kita lihat. Nah, selanjutnya ada program kerja PKM Center, di mana PKM Center ini merupakan program bimbingan oleh tim Task Force PKM UNED, PKM FKM, serta pendampingan oleh PIC kepada mahasiswa FKM untuk membawa proposal PKM-nya menuju Pinmas. Jadi di FKM ini punya PKM Center untuk merangkul teman-teman yang ingin mengajukan proposalnya dalam berbagai bidang serta melakukan pembinaan kepada tim-tim PKM yang akan maju ke Pinmas. Bisa di next. Selanjutnya ada divisi PSDM. Bisa di next. Di PSDM sendiri, kadifnya ada Rizka Amalia dan wakadifnya ada Adi Santosa. Bisa dilanjutkan. Nah, program kerja yang ada di PSDM sendiri ada catering, diklat, dan nubes. Catering sendiri merupakan kegiatan temu anggota UKM Lentera besar untuk meningkatkan hubungan antar pengurus Lentera yang diadakan 2 kali dalam satu periode kepengurusan. Sedangkan diklat, seperti pada umumnya di UKM-UKM lain, diklat itu merupakan kegiatan pelatihan yang dapat mendukung perkembangan dan peningkatan kreativitas anggota UKM Lentera terkhusus pada anggota baru. Selanjutnya ada Mubes. Mubes merupakan kegiatan rapat besar yang dilakukan di tiap akhir kepengurusan untuk pemilihan ketua umum serta pelaporan LPJ dan pengaturan ADART. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada divisi Infokom. Next. Di divisi Infokom sendiri, kadifnya ada Kak Ananda Laila dan wakadifnya Farah Tiara. Bisa di next. Program kerja dari divisi Infokom sendiri ada social media handler, Lentera Live and Appreciation, dan pelatihan desain, di mana seperti yang kita tahu pada umumnya, Infokom bekerja di bagian publikasi dan sosial media untuk mengelola semua sosial media yang dimiliki oleh UKM Lentera seperti YouTube, website, dan Instagram. Selanjutnya ada Lentera Live and Appreciation, di mana Lentera Live ini merupakan konten ucapan ulang tahun anggota Lentera yang diupload di Instagram Story dan di WA Group sebagai reminder untuk teman-teman. Jadi kita bisa meningkatkan kerukunan dari saling mengucapkan ketika ada yang ulang tahun. Di mana selanjutnya ada Lentera Apresiasi, di mana kegiatan ini untuk mengapresiasi bagi anggota yang setelah mengikuti perlombaan. Dan terakhir ada pelatihan desain, di mana pelatihan desain ini kegiatan untuk meningkatkan skill dan desain berupa poster dengan aplikasi Canva. Kegiatan ini merupakan proker gabungan bersama di 2 UKM di luar Lentera. Jadi ini ada
program kerja internal dari Lentera, namun kolaborasi dengan UKM-UKM lain yang ada di FKM UNED untuk mengadakan kegiatan pelatihan desain. Bisa di next. Selanjutnya masih ada foto kepengurusan seperti foto kepengurusan pada umumnya, dan divisi Infokom juga mengurus terkait sertifikat kepengurusan yang akan diberikan pada akhir kepengurusan. Bisa di next. Selanjutnya ada divisi eksternal. Lanjut. Divisi eksternal sendiri, kadipnya ada Anisyah Maulidia dan wakadipnya ada Maya Aida Fauzia, di mana Anisyah Maulidia yang biasanya ada di CP-CP yang bisa dihubungi dari UKM-UKM. Bisa di next. Program kerja yang ada di divisi eksternal sendiri ada Sarasehan, di mana kegiatan ini seperti yang kita sedang laksanakan pada hari ini, kegiatan studi banding bersama UKM kepenulisan di luar FKM. Selanjutnya ada pendelegasian lomba, di mana kegiatan ini mewajibkan per divisi mendelegasikan anggotanya untuk mengikuti lomba-lomba kepenulisan ilmiah yang ada di luar. Bisa di next. Selanjutnya ada divisi kewirausahaan. Bisa di next. Divisi kewirausahaan sendiri dipimpin oleh kadipnya Jihan Darmaningtyas dan wakadipnya Fahri Danur Anggraeni. Bisa dilanjutkan. Program kerja yang ada di divisi kewirausahaan sendiri, yang pertama ada pengadaan PDH, di mana kegiatan pengadaan PDH ini untuk pena muda Lentera angkatan baru yang bisa membuat desain barunya. Jadi kita cuma memberikan template warna PDH tahun lalu seperti ini, logo-logo yang harus ada ini, tapi mereka bisa mengembangkan desain PDH barunya setiap tahun. Selanjutnya ada program kerja Bulpen Muda. Kegiatan ini untuk mencetak buku Bulpen Muda yang ditulis oleh alumni UKM Lentera tentang karya tulis ilmiah dan akan dijadikan sebagai pedoman P3M dan melanjutkan penjualan merchandise. Jadi di UKM Lentera sendiri itu punya buku pena muda yang ditulis oleh alumni-alumni yang pernah ada di UKM Lentera. Untuk bukunya ini dijadikan pedoman pada saat kegiatan P3M yang diadakan oleh divisi Litbang. Selanjutnya ada dana usaha atau danus. Kegiatan ini untuk menambah pemasukan keuangan UKM Lentera melalui Pet Promote Online, dana usaha online, dan lain-lain.